Selamat pagi teman-teman. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan praktikum korosi pada paku. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang lain. Yang pertama ada Bigan, ada Selina, ada Cecilia, dan saya Claradine Krisnawardani. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui proses perkaratan pada paku dengan berbagai perlakuan. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui cara pencegahan korosi pada paku. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan pengertian korosi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Contoh dari peristiwa korosi adalah proses perkaratan yang membentuk oksidasi besi Fe2O3NH2O. Faktor yang mempengaruhi laju korosi yaitu faktor pH. Untuk besi, laju korosi rendah pada pH antara 7-13 dan laju korosi akan meningkat pada pH kurang dari 7 dan pada pH lebih dari 13. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu air dan kelembapan udara. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, semakin mudah logam mengalami korosi. Selanjutnya itu elektrolit. Elektrolit merupakan media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron dan mempercepat korosi. Yang terakhir yaitu permukaan logam yang tidak rata. Logam yang permukaannya tidak rata akan mudah mengalami korosi. Reaksi korosi pada besi, yaitu reaksi sel pada korosi adalah 2Fe plus O2 plus 2H2O menjadi 2Fe2 plus 4OH- dengan E selnya yaitu 0,4 volt. Yang terakhir yaitu cara pencegahan korosi, yaitu dapat dengan mengecat, galvanisasi, melumuri dengan oli, elektroplating, pelapisan dengan timah, dan serar bising. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang akan digunakan adalah 6 buah paku, 6 buah gelas plastik, air biasa, air mendidih, larutan garam, minyak tanah, minuman bersoda, deterjen cair, amplas, dan lembaran plastik. Cara kerja. Cara kerjanya adalah amplaslah paku hingga bersih, lalu masukkan paku ke dalam gelas yang berisi air biasa, air mendidih, minuman bersoda, deterjen cair. Setelah itu, tutup gelas yang berisi air mendidih dengan plastik, lalu amati, foto, dan catat setiap perubahan yang terjadi pada paku selama 4 hari pada setiap gelas. Hasil pengamatan. Pada hari kedua dari larutan garam, larutan air biasa, dan larutan air mendidih masih belum nampak perubahan yang signifikan, baik dari warna larutan maupun pengaratan yang terjadi pada paku. Sama halnya seperti larutan asam, larutan basa, dan minyak tanah, masih belum mempunyai perubahan yang signifikan. Setelah 4 hari melakukan penelitian tersebut, nampaklah sedikit perubahan yang terjadi pada masing-masing larutan. Larutan asam di sini warna sedikit berubah dan juga muncul pengaratan pada ujung paku. Larutan basa, paku sedikit mengalami pengaratan di bagian ujung. Minyak tanah, paku tidak mengalami pengaratan sama sekali. Larutan air mendidih, larutan air biasa, dan larutan air garam memiliki atau terjadi pengaratan pada ujungnya masing-masing. Pembahasan. Paku pada air biasa. Setelah didiamkan selama 4 hari, paku yang berada di air biasa mengalami sedikit korosi atau terbentuk karat pada bagian ujung paku. Padahal seharusnya air dapat mempercepat laju korosi. Hal ini terjadi karena air yang digunakan adalah air mineral yang mengandung seng. Seng memiliki energi potensial yang lebih kecil dibandingkan besi, sehingga seng lebih mudah terkorosi dan memperlambat laju korosi. Yang kedua, paku pada air mendidih. Tidak terbentuk karat pada paku, padahal seharusnya semakin tinggi suhu, semakin cepat terjadinya korosi. Melencengnya hasil pengamatan disebabkan karena air yang digunakan adalah air mineral yang mengandung seng dan dapat menghambat korosi. Lalu, paku pada larutan garam. Terbentuk karat di ujung paku dan terlihat warna larutan menjadi agak kekuningan. Hal ini sesuai dengan teori di mana larutan garam mempercepat reaksi korosi karena merupakan larutan elektrolit. Saat ini saya akan membahas paku pada larutan basah. Paku pada larutan basah yang telah direndam selama 4 hari terbentuk sedikit karat di ujung paku yang terendam di larutan basah yaitu deterjen cair, dan terlihat warna larutan menjadi agak kekuningan. Hal ini sesuai dengan teori di mana pH antara 7-13 laju korosi rendah tetapi terdapat korosi. Paku pada larutan asam. Terbentuk karat di ujung paku yang terendam larutan garam atau minuman bersoda, dan terlihat warna larutan menjadi agak kekuningan. Hal ini sesuai dengan teori di mana pH di bawah 7, laju korosinya meningkat. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada paku yang direndam dalam minyak tanah, dapat dilihat bahwa paku tidak mengalami korosi. Hal ini disebabkan minyak tanah tidak dapat menyatu dengan air dan juga oksigen tidak dapat menembus minyak tanah, sehingga tidak terdapat celah bagi air ataupun oksigen untuk berkontak langsung dengan besi. Kesimpulannya adalah korosi adalah proses yang mengakibatkan rusaknya logam karena pengaruh lingkungan. Proses korosi berlangsung secara elektrokimia. Korosi pada paku terjadi saat direndam pada larutan cuka dan garam. Paku juga cepat berkarat di dalam gelas yang diisi air tanpa ditutup. Korosi pada paku tidak terjadi saat direndam pada minyak tanah karena minyak tanah tidak dapat berikatan dengan oksigen di udara. Terdapat banyak cara yang dapat dilakukan dalam mencegah korosi, diantaranya mengecat dan melumuri dengan oli atau minyak. Sekian presentasi Dari kelompok Kami Terima kasih.